Selamat pagi Kak Denny. Selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali yang namanya belajar. Jadi saya selalu yang namanya investasi otak. Itu udah pasti banget. Dengan digital, kita sebenarnya memiliki kesempatan yang luar biasa di zaman saat ini. Nah, cuma satu mindset lagi pilih. What's easy to do, easy not to do. Di awal tadi kita mengatakan kalau masih banyak orang Indonesia ini yang masih mempertahankan bisnis konvensional ya Coach ya? Yes. Sehingga mereka merasa, aduh gak perlu deh go online gitu. Udah enak. Udah enak nih. Padahal di era VUCA ini sebenarnya bahaya nih ya. Kalau misalnya kita tidak menanggapi disruption 4.0. Nah Coach, mungkin saya langsung aja ke intinya. Kan di Indonesia tuh bisnis apa aja, dari mulai toko, resto, MLM, insurance, bahkan mungkin juga jasa dan produk lainnya. Itu mereka oke, fine, mereka bisa go digital, tapi belum tahu how to-nya gitu loh, caranya seperti apa. Jadi bisnis apa yang mungkin bisa sukses dengan menggunakan digital marketing ini, Coach? Sebenarnya kalau di zaman sekarang hampir semua bisnis itu bisa. Yang penting adalah ketika customer-nya menggunakan memiliki akses ke internet. Mereka memiliki smartphone, for example. Jadi sebagai contohnya, kalau mereka punya akses ke internet, berarti kita bisa jangkau dia di internet itu kan. Jadi entah melalui Facebook, entah melalui Instagram, entah melalui YouTube, entah melalui email, semuanya itu kita bisa gunakan sebenarnya. Jadi kalau ditanya bisnis apa saja, hampir semua bisnis bisa. Hampir semua bisnis bisa. Mau MLM kayak, mau insurance, mau punya toko offline pun, mau toko online pun juga bisa. Jadi toko online bukan digital marketing. Kadang-kadang ada salah kaprah. Oh, digital marketing itu jualan online ya? Bukan. Digital marketing adalah strategi kita membuat orang tertarik produk kita dan menginginkan membeli produk kita. Nah, itu namanya digital marketing. Jadi kalau kita memiliki bisnis apapun, tentunya kita pengen prospek lebih banyak. Bagaimana cara membuat orang lain tertarik ke bisnis kita dan akhirnya membeli produk kita, itu yang disebut dengan digital marketing. Marketing sih sebenarnya di media digital. Jadi bisnis apa aja, toko offline juga bisa, resto bisa banget. Resto Anda bisa mulai menggunakan misalkan Instagram misalkan untuk meningkatkan awareness. Anda bisa mentarget iklan orang-orang yang lokasinya atau tempat tinggalnya atau tempat kerjanya di daerah restoran tersebut. Itu bisa radius 1 kilo, radius 2 kilo, itu bisa. Nah, akan sayang banget kalau misalkan itu sama sekali tidak dilakukan. Itu kan benar-benar membuang waktu yang harusnya orang itu melihat iklan kita, melihat postingan kita, dan kemudian datang ke restoran kita dan mencobanya. Nah, itu semua ada strateginya sebenarnya. Harus belajar kayak gitu. Itu tidak bisa kayak zaman dulu, yang penting punya modal, buka toko, selesai gitu. Nggak bisa. Sekarang zamannya udah beda. Sekarang contohnya kayak begini. Kalau misalkan toko-toko di mall, kenapa sih semakin lesu misalkan? Bukan karena ekonomi lagi turun ya, bukan itu. Tapi apa? Karena sekarang orang mau makan aja pakai GoFood. Apalagi di kota besar. Yang datang adalah orang-orang GoFood, mereka belanja pulang. Kalau dulu adalah kita jam kantor makan siang nih, jalan, makan, ada waktu, lihat-lihat, window shopping, kalau tertarik beli. Sekarang itu berkurang. Kalau itu berkurang karena orang-orang udah pakai GoFood dan sebagainya, ya otomatis kan berkurang ini omset dari toko-toko yang retail, offline itu. Jadi memang perubahan zaman, perubahan behavior user sebenarnya. Bukan hanya ekonomi saja, jangan menyalahkan ekonomi dong gitu. Ya, jadi sebenarnya semua bisnis bisa. Insurance misalnya, kenapa harus prospek satu-satu kalau kita bisa menggunakan video? Tapi video harus ngomong apa? Nah, ini harus dipelajarin. Copywriting-nya, cara ngomongnya, handling objection-nya, semuanya harus dipelajarin sebenarnya. Ketika itu bisa dipelajarin, setelah selesai dipelajarin, omset naik kok. Udah pasti. Cuman belum dilakukan bagi banyak orang. Iya. Gitu. Dan kita berharap pagi hari ini para pelaku bisnis mungkin retail atau juga punya toko konvensional itu bisa lebih paham tentang digital marketing ya Coach ya? Yes. Oke, gimana Coach? Hadiah apa yang mau Coach berikan selama bisnis pendengar Radio Smart FM pagi hari ini? Jadi di digitalmarketer.id kita ada kelas. Selain kelas offline, kita ada kelas online. Karena kita believe bahwa orang itu butuh belajar, mencoba, dan kemudian bertanya. Sehingga kita bisa memberikan support yang lengkap. Kita memiliki yang namanya DM Labs, Digital Marketer Labs. Jadi kita itu bentuknya adalah sebuah membership selama terserah. Jadi mau ikut satu bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan kayak begitu. Di situ kita menyediakan banyak sekali video. Kita ada 20-30 modul ngajarin bagaimana menggunakan iklan di Instagram, iklan di Facebook, bagaimana membuat landing page, semuanya pakai video kayak begitu. Itu ada lengkap. Jadi tinggal join, kemudian belajar di sana, kemudian ada Facebook grupnya. Jadi kalau mau nanya-nanya apapun itu sambil networking, cari partner, cari reseller, cari produk, di situ semua bisa. Jadi kalau misalkan saya nggak punya bisnis nih, saya nggak punya produk nih, oh kita siapin nih, ada produknya. Tinggal
mau atau enggak gitu. Jadi nggak ada alasan lagi saya nggak punya bisnis, nggak punya ini itu gitu. Jadi di situ juga bisa nanya langsung ke saya, ke tim saya, ke teman-teman yang lain, semua bisa. Jadi saya bisa langsung memberikan insight-insight ke bisnis Anda langsung. Oke, baiklah. Nah, ini adalah sebuah kesempatan buat Anda smart listeners yang mungkin merasa bahwa ternyata pentingnya beradaptasi dengan pasar di era disrupsi 4.0 ini atau di era digital ini memang sangat penting. Nah, untuk itu ada sebuah kesempatan yang diberikan dan ditawarkan untuk Anda bisa bergabung dengan digitalmarketer.id Labs. Nah, ini adalah tempat di mana Anda dapat belajar bagaimana jadi seorang pebisnis dan profesional, ya, terhubung dengan pakar industri secara langsung, mendapatkan strategi serta alat yang Anda butuhkan untuk membantu perkembangan bisnis Anda ke skala yang lebih tinggi lagi. Selain itu, digitalmarketer.id Labs ini juga punya komunitas online di Facebook Group yang di dalamnya berisikan para praktisi digital marketing yang memang sudah kompeten di bidangnya, serta para business owner. Jadi, sebagai ajang networking ini juga bisa ya, Coach ya? Iya, enak banget di situ karena udah luas semuanya. Contohnya begini, kalau biasa kita membayar harga segitu untuk ikut seminar sejam, seminar 2 jam gitu, cuma dapat informasi sejam pulang habis itu. Betul. Di sini sebulan loh. Sebulan itu ada videonya lengkap, bisa ditonton kapanpun. Jadi kalau lagi sibuk mungkin malam itu bisa. Dan selama sebulan tuh bisa nonton semuanya dan nanya-nanya itu sebulan. Jadi kalau sudah dicoba dipraktekin kok nggak bisa begini ya, caranya gimana ya? Interaksi boleh ya? Langsung. Oh, sangat disarankan interaksi. Sangat kita bantuin banget. Jadi kita memang ada tim support untuk membantu itu semua. Lah kan enak banget kayak begitu. Kira-kira manfaat apakah yang didapatkan dari marketer digital marketer.id Labs ini? Kita bahas lebih detail ya, Coach ya. Siap. Di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, goal kita sama kan, untuk membuat income mereka jadi 10 kali lipat. Gimana sih caranya bisnis mereka bisa 10 kali lipat? For example, contoh, 2 bulan yang lalu, salah satu perusahaan saya baru IPO. 70% dari revenue dari company itu melalui digital marketing. Jadi kebayang ya, digital marketing bisa membawa sebuah perusahaan untuk go IPO.